Adegan 17 kemudian tersangka 1 minta rupiah 9 juta menyimpan sepeda motor merek Honda Vario milik saksi 1 di rumah milik saksi 3 Antonis Jubua. Sektor milik tersangka 2 Honda Rebel. Tolong Bu. Oh, pelakor. Dah, jaga jarak lagi di Pak Polisi. Iya, orang ini yang membawa, bukan aku. Aku bawa anak kor. Jangan jaga anak, bawa anak musisi. Rita. Suami orang layang Jambi. Di belakang ini. Jampak-jampak. Kali orangnya ya, untuk melapor kau. Apa cantik? Cantik. Sudah dimakan apa? Dimakan darah kuning. 11A selanjutnya tersangka 1 Apanya itu? Apa? BCG-nya itu. Nama besi apa itu? Besi panas. Jadi apa sih ini? Terus lah orang suami orangnya semua jam-jam ini. Bukan ini aja yang suami orang jam. Ya, yang baru junta nomor 1. Biar tahu itulah si pelakor itu. Iya. Yang jelek itu. Baru tupang itu apa itu? Hah? Itu. Yang mana? Baru tupang itulah yang jelek. Tadi dimakan bahas. Dua selingkuhnya. Saksi 1 Martin Pradana Chandra sampai di rumahnya di Asrama TNI. Orang naik Muara Pinang kecamatan Sulawesi Selatan Kota Sumbawa sementara tersangka 2 menuju arah Pandan untuk pulang ke rumahnya. Oh, pelakor. Sektor Tahe, mata hilang mau. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan rekonstruksi, di mana hasilnya kita mendapatkan fakta-fakta bahwa antara keterangan daripada masing-masing saksi, keterangan tersangka, kemudian alat-alat bukti yang sudah kita sita, ternyata sama keterangannya antara keterangan masing-masing dengan kronologis kejadian. Jadi kalau motif dasarnya itu sebenarnya kasus apa itu? Perselingkuhan atau? Untuk motif dasarnya sementara masih kita dalami. Dugaan awal adalah kasus asmara. Dan ini masuk dalam pembunuhan berencana atau gimana? Ya, sebagaimana kita lihat tadi dari rekonstruksi, kita melihat ada unsur-unsur perencanaan, kemudian juga ada konsolidasi awal, sehingga menentukan siapa status dan peran sebagai eksekutor maupun sebagai peran-peran yang lain. Lewat eksekutornya apakah tersangka utamanya itu si oknum TNI atau memang yang 2 orang lagi yang warga sipil kemarin? Tadi kita lihat bahwa masing-masing sudah mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kronologis yang kita lihat bersama. Terkait untuk masalah penanganan mungkin yang TNI pasti akan ditangani oleh Dembom. Terkait untuk masalah warga sipil bang, yang 2 aja dulu bang. Terkait Yang warga sipil yang tentunya sebagai bentuk koneksitas. Ini juga ada Pak Kasih Gedung. Kita memberlakukan peradilan umum untuk yang sipil. Ancaman hukumannya itu melanggar pasal berapa bang? Yang untuk sipil? Pasal yang kita sangkakan pasal 340, pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya seumur hidup, minimalnya 20 tahun penjara. Terus terkait dengan masalah pekerjaan si oknum sipil ini kan, kalau informasi yang kita dapat bang, dia itu kan honorer. Apakah dalam terkait ini sudah dilaporkan kepada pimpinannya atau gimana bang? Ya tentunya itu masih dalam proses penyidikan. Gitu bang. Oke, Pak. Sementara si tersangka sudah kita tahan. Kita melakukan pemeriksaan lagi terhadap para saksi-saksi untuk menguatkan sebagai dia melakukan tersebut. Dalam penyelidikan itu, pemeriksaan itu sebenarnya motif dia untuk diduga membunuh istrinya ini karena kasus perselingkuhannya terbongkar atau ada memang kasus yang lain terkait pekerjaan dia sebagai oknum TNI?
kasus yang lain tidak ada seperti yang dijelaskan Pak Kapolres tadi. Sesuai dengan hasil daripada rekonstruksi itu ya. Karena dia ini ada sipilnya 2, di optimumnya ada 1. Jadi apa yang diterangkan Pak Kapolres tadi bersama. Sudah sesuai Bang ya. Terus kira-kira kalau hukumannya sesuai dengan di TNI, kira-kira hukuman apa yang melanggar? Nanti kita serahkan ke auditor, pasalnya sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kapolres 340, 338, itu nanti kita ajukan ke auditor. Berarti dengan melalui rekonstruksi ini, kan kemarin kan sempat ada informasi berkembang Bang, bahwa TNI terkesan menutupi kejadian ini. Tapi dengan melalui kejadian ini bahwa sebenarnya karena ini masih dalam proses pemeriksaan, sehingga belum bisa diungkap kepada publik secara terang-menerang, begitu Bang ya? Sebetulnya kita tidak menutup-nutupi. Kita kan harus pembuktian penyidikan ini kan harus ada bukti-bukti, alat buktinya, barang buktinya. Jadi kita tidak menutup-nutupi. Terbukti pada saat rekonstruksi ini semua disampaikan. Terkait dengan masalah apanya, Komandan? Apa kira-kira sanksi hukumnya yang bisa? Dari awal karena kami berkas belum bisa menerima, kami kan memang baru koordinasi liaison dengan penyidik dari Denpom, kemudian tadi sudah melihat rekonstruksi. Tentu kami sekarang persiapan menerima berkas pelimpahan dari penyidik ya. Kemudian nanti untuk tadi yang masalah apa katanya ditutupi tidak. Sekarang pengadilan kita sudah satu atap, walaupun pengadilan militer sudah di bawah Mahkamah Agung. Putusannya bisa diakses. Kemudian nanti penyelenggaraan sudah kami koordinasikan kepada Kepala Pengadilan di Medan, tadi sudah saya laporkan. Mungkin nanti bisa juga sidang dilaksanakan di sini. Jadi nanti masyarakat bisa melihat bagaimana proses persidangannya. Jadi kami tidak ada istilah pengadilan tertutup, tidak ada. Kami tetap terbuka karena pengadilan di bawah Mahkamah Agung satu atap. Kami mungkin yang auditor atau penyidik masih di bawah. Kami di bawah Mas TNI, ini masih di Mabes Angkatan, tapi semua akan terbuka. Jadi masyarakat pun bisa melihat nanti apa proses persidangan seperti apa. Kapan proses sidang masih dalam? Kita tunggu berkas dulu, kapan mereka kirim berkas, kita secepatnya. Atau mungkin sejauh ini apa yang bisa disampaikan kepada khususnya para TNI, karena kan sedikit banyaknya Komandan telah agak sedikit tercoreng nama TNI, walaupun ini oknum yang melakukan, apa kira-kira yang bisa disampaikan? Ya, kalau saya pesan sih sebenarnya kan kenapa mereka melupakan tata kehidupan di prajurit. Kalau memang masalah pernikahan sudah diatur, masalah kehidupan rumah tangga sudah diatur, kenapa tidak itu ditempuh dan menempuh jalan sendiri? Ini kan akibatnya fatal seperti itu. Kalau memang rumah tangga tidak bisa dipertahankan, ya kan ada aturannya. Ada langkah-langkahnya yang seperti apa. Tapi kan dia menempuh jalan sendiri dan akhirnya berakibat fatal seperti ini. Apakah keluarga dari korban turut hadir, Komandan? Tadi saya dengar di mes hadir, hanya saya belum ketemu. Oh gitu. Tapi komunikasi dengan pihak keluarga masih? Tadi yang anggota saya sudah.